Ipa! Iya, Ibu. Mentang-mentang kamu itu udah jadi ART lama di sini dan kamu tahu kalau Bapak itu sayang sama kamu jadi bisa seenaknya ya? Saya minta maaf, Ibu. Saya nggak ada maksud seperti itu. Kemarin, kamu berani membiarkan Mutiara masuk ke rumah ini tanpa izin saya. Dan sekarang, kamu jenguk Mutiara ke rumah sakit tanpa izin sama saya ataupun sama Bapak. Kamu pikir saya nggak tahu semuanya? Maaf, Ibu. Saya tuh cuma kasihan sama Neng Mutiara, Ibu. Saya pikir saya pergi cuma sebentar. Lagi pula kalau saya pergi, kerjaan saya dikerjain sama Nunu, Ibu. Kita sudah biasa berbagi tugas. Ya masalahnya kamu izin sama saya atau enggak? Ibu, saya minta maaf. Saya nggak bakal ngulangi lagi, Bu. Ipa, mungkin kamu kira saya itu nggak akan pernah bisa mecat kamu ya. Tapi kalau sekali lagi kamu bikin ulah, saya akan menghukum kamu dengan memotong gaji kamu. Ngerti kamu, Ipa? Iya, Ibu. Saya ngerti. Sekali lagi saya minta maaf, Ibu. Saya cuma kasihan sama Neng Mutiara. Saya pikir saya jenguk sebentar nggak apa-apa, Bu. Saya sudah menganggap Neng Mutiara itu sebagai anak saya sendiri. Maafin saya, Ibu. Bu Juri inilah yang sudah membesarkan saya dan menyayangi saya sepenuh hati. Jangan pernah kamu ngomong gitu lagi soal Mutiara. Mutiara itu cuma orang asing. Dia bukan siapa-siapa. Dia cuma orang asing yang merusak ketenangan keluarga saya. Dan jangan pernah kamu sentuh saya lagi, ya, Ipa. Saya nggak sudi. Saya minta maaf, Ibu. Ibu, saya minta maaf. Minta maaf, Ibu. Udah siap? Aku bantu jalannya. Nggak apa-apa, Van. Aku bisa sendiri kok. Walaupun udah bisa, hati-hati ya, oke? Oh iya, sorry ya, aku agak lama soalnya tadi aku anterin Bipa pulang dulu. Oh, kamu tadi habis nganterin Bipa pulang? Ya, sekalian aja kan sama-sama dari rumah sakit. Ya udah. Ternyata kamu tipe orang yang suka nolong ya? Nggak peduli orang itu siapa. Ya, kalau bisa bantuin orang kenapa enggak? Padahal Ivan baik banget. Perhatian, tulus, nggak egois. Aku malah heran kenapa orang nggak mau balikan sama dia. Ivan ini benar-benar suka nolong orang dan nggak pilih-pilih. Persis kayak Kenzo. Udah siap? Mutiara. Cynthia, Alhamdulillah kamu udah sadar. Kamu tuh bikin saya takut, tau nggak? maaf Bu. Saya jadi ngerepotin semua orang. Nggak usah minta maaf, orang kamu nggak salah.
Ya Allah, kalaupun aku gak akan pernah ketemu sama orang tua kandungku, aku masih bersyukur karena aku bisa dipertemukan sama Bu Cynthia. Beliau orang yang baik dan mirip banget sama Bu Widuri. Bukan cuma wajah tapi juga kebaikan hatinya, sikapnya, dan cara dia ngasih perhatian ke orang lain. Saya boleh tahu nggak? Sebenarnya ini ada masalah apa sih? Kok bisa kamu sampai kayak begini? Biar Mutiara aja yang cerita, Bu. Karena saya juga penasaran cerita aslinya kayak gimana. Jadi saya masuk ke tempat pendingin itu dan ternyata ada orang yang nutup pintunya. Tapi kayaknya orang itu nggak tahu kalau di dalam ada orang. Pas di dalam saya berusaha ngechat dan nelfon Mas Kenzo, tapi telepon yang gak nyambung, chatnya juga gak kekirim karena di dalam ternyata nggak ada sinyal. Akhirnya saya pasrah, saya udah gak kuat lagi. Saat-saat sebelum saya pingsan, saya mikir Mas Kenzo gak akan datang. Tapi alhamdulillahnya Mas Kenzo datang. Saya udah gak tahu saya bakalan jadi gimana kalau gak ada Mas Kenzo. Mungkin udah bisa jadi es batu. Ada-ada aja. Kamu tuh kalau jadi es batu, seandainya pun memang iya, itu pasti nggak lama deh. Karena pasti langsung meleleh. Kamu kan hatinya hangat. Saya doain kamu cepat sembuh ya. Makasih ya Bu Cynthia. Mumpung ada Kenzo di sini, boleh nggak kita ngobrol sebentar tentang pekerjaan? Bisa. Kenzo, Mr. Lim, dia itu minta kamu sama Sandra berangkat ke Singapura. Untuk kalian berdua itu survei ke beberapa hotel yang akhirnya mau supply bahan olahan seafood dari pabrik kamu. Tapi kenapa cuma saya sama Sandra ya, Bu? Padahal orang yang lebih ngerti masalah seafood, perikanan, cara pengolahannya dan lain-lain itu Mutiara. Karena tadi waktu di pabrik juga kebanyakan Mutiara yang ngejelasin masalah olahan seafood ke Mr. Lim dan asistennya. Karena Mutiara ahli di bidang itu. Jadi tenaga ahli ikan yang kamu maksud itu Mutiara? Iya, Bu. Saya mohon maaf sebelumnya karena nggak ngomong dulu sama Bu Cynthia. Tapi saya ajak Mutiara sebagai freelancer kok, Bu. Jadi pasti nanti Mutiara bakal saya bayar. Anak itu hebat banget ya. Saya nggak nyangka. Pantesan kamu percaya banget sama dia. Iya, Bu. Jadi Mutiara bisa ikut ke Singapura, Bu. Kalau masalah itu sih sebenarnya sekarang Sandra yang harus putusin. Cuma yang saya tahu kan Mr. Lim bilangnya tim kamu dan Sandra yang harus handle semua ini kan? Iya. Udah kamu nggak usah pikirin dulu. Yang penting sekarang Mutiaranya sehat. Ya, Iya. saya masuk dulu deh ke dalam. Baik. Ntar ya. Kemana sih? Van, ini maksudnya apa? Kamu transfer uang segini banyak?
Oke. Halo Rel, ya ini baru banget nyampe. Ya udah aku keluar. Oke. Ivan, boncengin Kak Kela.